Oke, halo, meet me again, Cindy Himawan. Jadi hari ini saya akan mendemokan bagaimana menjalankan proses purchase to pay. Jadi mulai dari membuat PO sampai melakukan pembayaran terhadap vendor. Oke. Jadi di menu di awal ada SAP Easy Access. Kemudian kita akan mulai dengan masuk ke menu pembuatan PO dengan di code-nya adalah ME21N. Oke, jadi kita sudah ada di menu Create Purchase Order. Kemudian pastikan di sini standar PO yang muncul. Kemudian kita akan masukkan nama vendor yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita bisa search. Oke, kemudian pastikan di sini filternya adalah suppliers by company code. Jadi kalau kita lihat di yang titik 3 ini, kita lihat suppliers by company code. Oke, kemudian masukkan search term Anda sesuai dengan kode. Kemudian name-nya, misalnya kita mau pakai vendornya yang Midwest, maka kita bisa mulai dengan star. Oke, Midwest. Oke, dengan company code-nya kita batasin yang US00. Oke, kalau misalnya nanti ketika Anda search tidak muncul, maka mungkin Anda harus mengganti maximum hits-nya ini dengan 999 supaya muncul semua. Karena kalau kita cuma buat 500, bisa jadi mungkin tidak muncul code Anda ya. Oke, ada 3 code, Anda bisa pakai yang mana saja. Misalnya saya pakai yang atas. Oke, kemudian enter, kemudian akan diminta untuk memasukkan purchasing organization. Jadi masukkan purchasing organization-nya adalah US00. Kemudian purchasing group-nya yang North America. Dan company code-nya juga US00. Oke, setelah itu kita akan masukkan material. Material itu letaknya ada di item overview ini. Jadi expand dulu, kemudian masukkan materialnya. Karena kita tidak tahu code materialnya apa, maka kita harus mencari dulu. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu material code-nya, maka tinggal masukkan material code-nya. Pastikan Anda mengganti, misalnya begini ya, pastikan Anda mengganti 3 digit terakhir sesuai dengan code Anda. Oke, misalnya kita nggak tahu materialnya apa, maka kita akan search. Oke, gunakan yang material description. Misalnya kita mau pakai material chain lock sesuai di modul Anda. Untuk memfilter, Anda bisa pakai kode Anda. Jadi ada bintang dan 3 digit Anda. Kemudian maximum hits-nya Anda bisa ganti juga supaya bisa lebih banyak yang keluar ya. Kemudian search. Oke, maka akan dapat code-nya. Oke, kemudian masukkan PO quantity-nya. Misalnya di sini saya masukkan quantity-nya 1. Oke, kemudian enter. Oke, pastikan net price-nya muncul di sini. Oke, bisa kalau misalnya tidak muncul, maka Anda harus masukkan manual, bisa sesuai dengan yang diberitahukan di modul atau diberitahukan di soal. Anda bisa masukkan sesuai dengan yang ada di tulis tanah. Atau misalnya kalau di sini tulisannya 10, tapi nanti harganya misalnya diketahui 50, maka Anda bisa mengganti manual ini. Oke. Kemudian masukkan plannya. Pilih yang MI. Oke, kemudian ada warning tentang effective price. Oke, ini hanya warning, Anda bisa
Anda bisa enter. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah delivery date-nya ini bisa dipenuhi. Kemudian Anda bisa enter. Oke, kalau sudah Anda save. Maka akan muncul display PO-nya yang ini tadi ya, 837. Untuk mendisplaynya Anda bisa masuk ke, oke, sebaiknya Anda catat dulu nomornya ini, 4550837. Atau Anda juga bisa masuk ke display PO dengan tiketnya tadi yang MI23N. Oke, biasanya ini akan muncul PO yang terakhir. Oke, atau kalau misalnya Anda nggak yakin, Anda bisa klik di display. Klik yang di other purchase order. Oke, biasanya ini akan muncul juga nomor yang terakhir. Oke, atau Anda bisa meyakinkan lagi dengan mencarinya. Oke, misalnya dengan menggunakan kode material Anda. Oke, maka akan muncul, ini terlalu banyak ya. Coba kita cari per PO date juga bisa. Ini lebih mudah ya. Per PO date masukkan yang tanggal hari ini. Oke, ini ya. Jadi hari ini saya buat 2, saya ambil yang latest ya, yang 837. Oke, jadi kita sudah tahu ini PO kita. Oke, Anda bisa cek nama vendornya, kemudian Anda bisa cek juga materialnya, quantity, dan price-nya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, maka kita bisa lihat di item detail yang di bawah, ini belum ada PO history-nya ya. Belum ada PO history. Jadi kalau Anda cek di bagian item detail yang paling bawah, ini belum ada PO history. Artinya PO ini masih open, masih belum diapa-apain ya. Oke, sekarang kita akan melakukan receiving. Di code-nya adalah MyGo. Oke, lihat ya, goods receipt purchase order. Pastikan di sini goods receipt, yang Anda pilih juga purchase order, kemudian masukkan code yang tadi. 837 ya. Kemudian Anda enter, sehingga akan muncul di sini chain log, kemudian ini ya, quantity-nya. Oke, kemudian scroll ke bawah sampai menemukan tab where. Kalau misalnya Anda ada di posisi ini, maka Anda tap di where. Oke, kemudian masukkan storage location-nya. Trading goods. Oke, kemudian klik item OK. Oke, kemudian post. Sampai muncul material document 500 something is posted. Oke, Anda bisa screenshot ini. Anda juga bisa cek lagi di display PO. Oke, di PO yang tadi kita buat sebelumnya, sekarang PO sudah muncul PO history. Oke, di bagian bawah ya. Jadi mungkin tertutup. Kalau mungkin nanti begini tertutup, maka Anda harus cari scroll di bagian bawah, ada item detail, ada purchase order history. Oke, lihat material dokumennya sudah ada, goods receipt-nya sudah dilakukan. Oke. Jadi kalau misalnya nanti Anda coba lagi MyGo, maka dikatakan mungkin no delivery relevant item. Jadi nggak bisa di-deliver lagi karena ini sudah di-receive. Sekarang yang selanjutnya kita akan membuat tagihan dari vendor.
Decode-nya adalah Myro. Oke, company code-nya US00. Oke, kita pilih aja ya biar pasti. US00, continue. Masukkan invoice date-nya hari ini. Amount-nya tadi yang sesuai kita masukkan di PO. Oke. Jangan lupa amount ini bukan net price, bukan price satuannya ya. Tadi kan kita masukin amount, kuantitinya 1, price-nya 10. Jadi amount totalnya juga 10. Tapi kalau nanti misalnya Anda masukkan kuantitinya 10 dan net price-nya 10, maka amount-nya di sini juga harusnya 100. Oke, jadi amount ini adalah total price. Oke, kemudian pastikan tax amount-nya juga XI. Kemudian buat PO reference, klik di PO reference dan masukkan PO yang tadi kita punya ya. Oke, maka akan muncul amount-nya 10, ya, PO-nya juga materialnya chain lock. Oke, jadi kalau lihat di sini di atas balance-nya 0 ya, pastikan balance-nya 0. Balance-nya 0 berarti artinya amount yang kita masukkan yang akan kita bayar itu sudah sama dengan amount yang ditagihkan. Oke, kemudian tik item OK sini, kemudian post. Oke, sampai muncul document number is created. Kalau kita cek lagi ke PO, oke, maka sekarang sudah di bagian PO history, sekarang akan muncul lagi ada goods receipt dan ada invoice receipt. Artinya dokumen invoice-nya juga sudah terbuat. Oke, sekarang last step-nya adalah kita melakukan pembayaran. Oke, decode-nya adalah F-53. Oke, masukkan dokumen date-nya. Oke, untuk type, period ini tidak perlu diganti. Company code-nya US00, current rate-nya USD. Kemudian account-nya ini fix 100.000 ya. Amount adalah sesuai dengan tadi yang kita sudah buat invoice-nya, 10. Oke, kemudian account ini adalah vendor code yang ada di PO. Jadi kalau Anda nggak tahu, Anda bisa buka vendor code-nya tadi. Oke, ini vendor code-nya ya. Oke, kemudian sudah itu enter. Oke, kemudian muncul yang tadi dokumen number yang kita buat. Sama ya, seperti yang ini 706, punya kita juga 706. Oke, lihat di sini tidak ada difference. Oke. Kalau sudah oke, sudah sama 10, maka kita post. Oke, sampai muncul ini dokumen posted. Artinya sudah oke. Ini Anda juga boleh screenshot. Kemudian Anda bisa cek di RK10N. Oke, masukkan vendor Anda. Execute.
Oke, lihat ke period yang sekarang. Oke, jangan kaget, ini mungkin ada beberapa. Oke, Anda taruh di line period, kemudian call up line item. Oke, maka lihat hari ini tanggal 19 ya. Saya sudah membuat yang ini tadi. Oke, jadi kalau sudah sampai sini artinya sudah selesai, pembayaran sudah kita lakukan ke vendor. Thank you.